Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari yang berbahagia ini alhamdulillah kita termasuk orang yang diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan ibadah-ibadah pada bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Karena betapa banyak yang sudah kita lihat, apakah itu teman kita, keluarga kita, ataupun lainnya, pada hari ini sudah tidak bisa lagi melakukan ibadah meskipun berkeinginan kuat untuk melaksanakannya. Apakah itu karena sakit ataupun memang ajalnya sudah tiba. Walaupun pada awal-awalnya, katakan sebelum Ramadan, ingin sekali untuk melaksanakan ibadah dengan baik pada bulan suci Ramadan ini, tetapi karena takdir yang Allah tentukan tidak bisa melaksanakan apa yang diinginkan tersebut, dikarenakan ya, samping karena sakit, juga karena sudah lebih dahulu meninggal dunia. Untuk itu rasa syukur yang sebesar-besarnya pantas kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kiranya kita pada bulan suci Ramadan ini dapat melaksanakan ibadah-ibadah dengan baik, sehingga keutamaan-keutamaan apa yang ada pada bulan suci Ramadan ini dapat kita peroleh, dan di akhir Ramadan nantinya kita termasuk orang yang diampuni dosanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya sedikit bercerita tentang kisah Raja Zulkarnain. Dimana kisah ini kalau dihubung-hubungkan ada kaitannya dengan bulan yang penuh keberkahan ini. Raja Zulkarnain adalah salah satu yang ada diceritakan dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Kahfi ketika Allah menceritakan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Tetapi pada kesempatan kali ini saya tidak bercerita tentang Ya'juj dan Ma'juj, tetapi cerita atau kisah yang pernah ditulis oleh Buya Hamka dalam buletinnya Muhammadiyah ketika beliau membicarakan
tasawuf. Al-Kisah pada zaman Raja Zulkarnain, ketika Raja Zulkarnain dengan bala tentaranya ingin melakukan penaklukan suatu daerah. Pada pagi harinya, sang raja berpesan kepada bala tentaranya. Apa pesannya? Sang raja menyampaikan bahwa dalam perjalanan mereka menuju tempat perjuangan penaklukan, mereka akan menempuh pada malam hari sebuah sungai di mana pada kesempatan itu raja berpesan agar supaya bala tentaranya ketika melewati sungai itu agar mengambil apa yang diinjak oleh bala tentaranya tersebut. Ketika dalam perjalanan tepat pada malam hari, Raja Zulkarnain dan juga bala tentaranya melewati sebuah sungai. Dan ketika melewati sebuah sungai ini, ada 3 kelompok dari bala tentara Raja Zulkarnain tersebut. Kelompok pertama, mereka ketika melewati sungai hanya lewat begitu saja, tanpa mengikuti atau melaksanakan pesan yang disampaikan oleh Raja Zulkarnain ketika itu. Dan kelompok kedua, mereka melaksanakan pesan tetapi hanya sekedarnya saja. Ketika mereka menginjak sesuatu, ada terasa diinjak, ya diambil, tetapi hanya sekedar. Dan kelompok yang ketiga, mereka memungut apa-apa yang mereka injak ketika melakukan penyeberangan tersebut, sehingga penuh tempat perbekalan mereka. Pendek cerita, besok harinya ketika Raja Zulkarnain dan bala tentaranya tersebut beristirahat, sang raja memerintahkan supaya kepada bala tentaranya itu supaya membuka perbekalannya, apa yang sudah mereka ambil ketika mereka melakukan penyeberangan di sungai yang dipesankan oleh Raja Zulkarnain tersebut. Bagi kelompok yang pertama yang tidak melakukan apa-apa ataupun tidak mengambil sesuatu ketika melakukan penyeberangan, ya tidak ada yang mau diperlihatkan, karena mereka memang sama sekali tidak ada mengambil sesuatu ketika itu. Sedangkan kelompok kedua, mereka ketika membuka perbekalannya, alangkah terkejutnya mereka, karena apa yang mereka lihat dalam perbekalan mereka itu adalah barang yang sangat berharga, intan berlian, sehingga timbul penyesalan. Kenapa kok mereka mengambil hanya sekedar itu saja? Kenapa tidak mengambil lebih banyak lagi, kan? Dan yang ketiga, yaitu kelompok ketiga, itu mereka membuka perbekalannya. Alangkah senangnya hati mereka, karena apa yang mereka lihat di dalam perbekalan mereka yang penuh dengan apa yang mereka ambil pada malam harinya ketika melewati sungai, itu adalah barang berharga, intan berlian yang cukup memberikan kekayaan bagi mereka. Cerita ini kalau dikaitkan ataupun dihubungkan dengan
apa yang kita lewati, apa yang kita jalani pada saat ini sangat erat kaitannya. Karena sekarang kita berada atau sedang melewati satu bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan keutamaan, penuh dengan segala-galanya yang berkaitan dengan keutamaan akhirat yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kalau dihubungkan dengan cerita yang tadi, apakah kita akan melalui bulan suci Ramadan ini begitu saja? Seperti kelompok yang pertama, hanya melewati bulan suci Ramadan begitu saja, tanpa kita mengambil keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis Ramadan ya sudah, nanti masuk lagi bulan-bulan berikutnya, Syawal, Muharram, Dzulhijjah, dan lain-lain bulan yang tidak ada keutamaan yang ada pada bulan suci Ramadan ini. Atau kita ya seperti kelompok yang kedua, hanya mengambil ya sekedarnya saja. Pada bulan ini kita melaksanakan ibadah wajib, puasa, zakat, ya, sholat 5 waktu, mungkin ditambah-tambah sedikit dengan tarawih dan juga tilawah. Atau memang kita betul-betul ingin mengambil keutamaannya, tidak hanya melakukan kewajiban-kewajiban seperti sholat, puasa, dan zakat saja, tetapi segala bentuk ibadah yang bernilai ibadah kita laksanakan. Apakah itu sholat malam, tilawah, zikir, iktikaf, ataupun lainnya, atau seperti apa? Inilah tergantung dan terpulang kepada kita semua. Kita mau mengambil yang mana? Bapak-bapak, ibu hadirin yang saya muliakan, sekarang kita sudah berada pada tanggal 21 Ramadan. Sudah 20 hari Ramadan berlalu dan sudah kita lalui. Kita tinggal menghitung diri kita, sudah seperti apakah kita mengambil keutamaan-keutamaan yang sudah kita jalani tersebut. Dan sekarang tinggal sisa sekitar 9 hari lagi. Kalaupun umur kita panjang dan bisa melalui sampai akhir Ramadan. Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah, ketika memasuki 10 hari Ramadan yang terakhir, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Beliau dinyatakan oleh Aisyah, "Iza dakhala al-'asr sadda mizarahu wa ahya lailahu wa iqadha ahlahu." Ada 3 hal yang dilakukan oleh beliau. Yang pertama adalah mengencangkan ikat pinggangnya. Ini artinya apa? Rasulullah SAW ketika memasuki 10 hari terakhir, beliau itu adalah fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak menggauli istri-istrinya, melainkan fokus beribadah kepada Allah. Ini adalah merupakan contoh yang harus
kita ikuti dan kita laksanakan sebagai hamba-Nya yang beriman, sebagai umatnya ya, sebagai umatnya yang beriman. Kemudian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah menghidupkan malamnya. Beliau hampir tidak ada tidur ketika berada pada malam 10 hari yang terakhir bulan suci Ramadan. Beliau mengisi malam-malam tersebut dengan berbagai macam ibadah, baik yang wajib, sunat, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah membangunkan dan mengajak keluarganya untuk ikut menghidupkan malam Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya berikan. Jadi kita bagaimana di sisa Ramadan yang ada ini? Tentunya karena Rasulullah SAW sebagai Nabi, sebagai Rasul, junjungan kita dan panutan kita, tentunya kita harus mengikuti jejak beliau, apa yang dilaksanakan oleh beliau untuk mengisi hari-hari pada akhir Ramadan. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW juga, hal-hal yang baik dilaksanakan pada akhir Ramadan adalah pertama, melakukan iktikaf di masjid. Kalau sekarang masjid sudah bertebaran di mana-mana, jadi tidak terlalu susah kalau kita berkeinginan untuk melakukan iktikaf. Namun untuk syarat yang lebih baik kepada kita, biar semangat kita itu timbul dan muncul, alangkah baiknya kita mencari masjid-masjid yang punya program iktikaf bersama, karena di masjid-masjid yang seperti itu biasanya ada kegiatan-kegiatan samping ya, kita berzikir, mungkin ada pengajian ataupun muhasabah ya, yang bisa meningkatkan ataupun menguatkan keimanan kita. Biasanya masjid-masjid besar atau masjid agung selalu mengadakan hal-hal yang demikian. Untuk itu, alangkah baiknya hal yang seperti ini, iktikaf ini, jangan sampai kita tinggalkan karena waktu hanya tinggal beberapa malam saja. Kemudian yang harus atau yang perlu banyak kita laksanakan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan iman, bisa melaksanakan segala perintahnya dan bisa menjauhi segala larangannya, dan keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga nantinya pada akhir Ramadan kita tergolong orang yang mendapat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa kita. Dan yang ketiga, ini juga perlu kita perhatikan dan perlu kita buru, karena pada 10 malam terakhir akan turun apa yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Meskipun sudah digambarkan biasanya malam Lailatul Qadar itu akan turun pada malam ganjil, tetapi kita tidak tahu apakah malam ganjil itu kapan. Karena kalau kita lihat dalam penanggalan Ramadan saja, umat Islam itu berselisih pendapat. Ketika kita mengatakan hari ini adalah malam ganjil, ya, kawan kita di sebelah mengatakan malam ini bukan ganjil.
tetapi malam genap. Jadi kalau kita hanya memilih-milih hari pada malam ganjil, jangan-jangan hari-hari yang ditentukan oleh tetangga kita yang sebenarnya yang betul. Jadi kita tidak memperoleh apa yang kita buru itu. Jadi bagaimana caranya? Tentunya kita harus mengisi semua malam-malam, baik itu malam genap maupun malam ganjil. Kita isi, insya Allah kalau kita melaksanakannya dan tidak ada yang kecolongan, ya insya Allah pasti akan kita menemukan apa yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Luar biasa ini malam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam, dengan hanya satu malam bisa dibandingkan dengan keutamaannya dengan 1000 bulan, atau kalau dihitung tahunnya sekitar 83 tahun lebih kita beribadah, sama pahalanya dengan kita beribadah dengan satu malam saja. Mudah-mudahan kita di sisa Ramadan ini bisa bersungguh-sungguh beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri, berzikir, bermuhasabah, dan akhirnya nanti mudah-mudahan kita menjadi hambanya yang bertakwa sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Demikian, mudah-mudahan segala ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita terhindar dari segala sesuatu yang merusak ibadah puasa kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.